Puji Tuhan, hari yang pertama ya, tanggal 5 ya betul ya. Ini tanggal ini cepat banget loh. Ini tanggal 5 Januari sudah 5 hari kita lewati ya. Nanti tahu-tahu Januari habis. Ada apa Sintia. Setelah Sintia habis ada Paskah. Setelah tahu-tahu Desember Natal lagi Saudara. Tahu-tahu tahun baru lagi ya. Aduh, kayaknya cepat banget waktu berlalu ya. Oke, gambar di atas ini di depan ini adalah ibadah minggu lalu penutupan tahun ya, di mana Elon Musk mengatakan bahwa akan memproduksi 10 billion humanoid robot di tahun 2040 ya. Billion itu berapa sih kalau rupiah lagi? Kalau Indonesia berapa ya? 0,9 ya. Ya, artinya 10 miliar akan diproduksi robot ya. Sedangkan penduduk dunia saat ini kira-kira 8 miliar lebih, 8 miliar something. Jadi diprediksi di tahun 2040 akan sama nih. Ya, akan sama penduduk dunia dengan banyaknya robot yang diproduksi oleh Elon ya, bukan Elton. Elon Musk ya, akan sama Saudara. Waduh, dia mau saingi Tuhan ya. Dan yang memproduksi bukan hanya Elon Musk, tapi China juga sudah banyak produksi robot-robot seperti ini ya. Robotnya itu sangat human Saudara ya. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan manusia. Dia bisa merasakan, dia bisa berpikir, dan lain sebagainya. Sampai ada teman saya bilang, aduh perempuan hati-hati nih, bisa-bisa lebih sulit lagi untuk mencari jodoh katanya. Karena mungkin pria lebih suka membeli robot yang seharga hanya 20 sampai 30 ribu dolar. Kalau istri lebih mahal kali ya ongkosnya ya. Mungkin lebih mahal ya. Oke. Jadi ya ini yang gambaran ini bisa menggantikan segala macam sampai pendeta pun bisa digantikan ya oleh robot ya. Wah, AI sekarang pinter banget, Saudara tanya apa aja bisa. Coba Saudara mau khotbah ya, bilang mau khotbah tentang faith. Keluar Saudara, itu khotbah tentang faith. Keluar, AI itu waduh canggih sekali ya. Mungkin Saudara sering lihat itu robot-robot yang bisa diajak ngomong ya, bisa bercanda Saudara ya. Pernah nggak dapat satu laki-laki mencoba tanya ke Ameka ya, Ameka namanya, Ameka, betul ya? Oh pada nggak lihat, pada nggak pernah dapat ya. Ada robot yang namanya Ameka, satu lagi Sofia, bukan Sofi mana? Saingannya Sofi. Si Ameka ditanya, apakah kamu punya boyfriend gitu loh. Terus dia jawab, oh saya nggak punya relasi seperti itu. Ya. Terus si Ameka nanya, kamu lagi cari teman ya? Oh enggak, itu apalah jawabnya. Terus si Ameka robot itu kan perempuan, yang nanya laki. Dia tanya, apa kamu lagi butuh boyfriend katanya. Sampai orangnya kaget Saudara ya. Wah, langsung kayak nuduh bahwa dia menyukai laki-laki sesama jenis gitu. Ya itulah robot sekarang tambah pinter Saudara. Dan di tahun 2040 kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena ada perkembangan yang terus menerus ya. Seperti jari tangan, telapak tangan itu sekarang sudah bisa bergerak 270 derajat Saudara. Dulu cuman begini-gini robot ya, sekarang sudah 270 derajat. Artinya dia bisa menggunakan lebih banyak lagi fungsinya, lebih bisa berfungsi lebih lagi ya. Oke, ini sekilas saja khotbah yang penutup tahun. Tapi Saudara juga nggak perlu takut sebagai anak Tuhan ya, karena banyak orang yang takut semua digantikan ya, tenaganya digantikan sehingga banyak sekali lapangan pekerjaan yang sempit lagi, nggak banyak ya, orang nggak bisa kerja kecuali Pak Fajar bilang
apa ya aja. Kita jadi bosnya ya. Saya nggak ngebayang tuh yang abis itu saya pikir-pikir, Fajar bener juga sih, kita jadi bosnya humanoid. Tapi kalau semua jadi bos, gimana ya? Gak tahu deh. Ya, Hah? Gimana gitu ya? Oke, tapi kita nggak usah takut saudara untuk kondisi yang akan datang ini, karena kita adalah di ya judulnya kemarin kan You Are Never Alone ya. Kita tidak sendiri menghadapi tahun 2025, tahun-tahun ke depan juga ya. Karena Allah kita adalah yang menepati janjinya. Dia janji bahwa burung di udara saja dipelihara, terlebih kita saudara ya. Pegang janji itu bahwa Tuhan pernah berjanji akan memelihara hidup kita. Kemudian Allah yang selalu menyertai dan menyelamatkan kita. Ya, itu ada poin ini. Kemudian Allah yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau kita pikir, aduh nggak mungkin deh bisnis saya bagaimana gitu. Allah menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, contohnya itu. Kemudian Allah yang berdaulat atas hidup kita, artinya kita serahkan kehidupan kita kepada Allah. Biarlah kedaulatan yang tertinggi Allah, bukan kita. Ya, kita nggak bisa maksa. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita harus terima di tahun 2025. Memang kedengarannya nggak enak ya, tapi itulah hidup ya, itulah hidup. Oke, ini kita sekarang sudah berganti saudara ya, sudah berganti di tahun 2025 ya, new beginning. Tadi saya katakan umur ketika 2025 baru berasa umur saya bertambah gitu loh. Tadi ada yang ngomong baru 67 umur saya, benar gak sih? Enggak, salah. Karena 57 ditambah 68 akan keluar angka segini, 2025 ya. Jadi saya langsung berpikir, aduh 68 loh. Kenal Ibu Flora dulu 64. Rasanya Ibu Flora udah senior banget loh. Waktu saya masih muda Bu. Saya masih muda melihat orang usia 64, aduh ini Ibu udah usia. Ya sekarang saya usia nih saudara. Ya, yang muda-muda jangan melihat saya tua loh. Sebentar nggak lama saudara juga tua loh. Iya benar kok, benar. Dulu kita melihat papa kita kayaknya tua banget ya. Benar nggak? Kalau lihat papa kita kayaknya, aduh tua, mama kita tua. Kita menjadi tua loh. Ya, jadi ya begitulah. Ya begitulah. Namanya juga ya kan seperti roda ya. Tapi Ibu Flora selalu semangat. Ya. Yes, mesti muda, kelihatan muda ya. Dan memang banyak orang bilang awet muda saudara, Ibu Flora ya. Wih, puji Tuhan. Oke, new beginning 2025. Oke, biasanya awal tahun orang akan punya resolusi ya. Resolusi itu katakan satu target, satu sasaran, satu agenda lah yang berguna untuk kita ya. Seperti dikatakan di sini spend more time with family ya, yang aduh kerjanya mati-matian kayaknya tahun ini bolehlah punya resolusi lebih banyak lagi sama family ya. Ada yang seperti itu, ada regular exercise ya seperti saya tetap harus melakukan exercise ya. Kemudian ada lose weight gitu ya. Ini bukan nyindir ya. Lose weight ada. Biasa orang begitu. Gua mau di tahun 2025 beratnya sekian ya. Waktu kami menikahkan anak ya, itu besan lah, ya Yoki termasuk lah, juga olahraganya kencang saudara. Karena mau terlihat ramping gitu ya. Walaupun akhirnya enggak ramping juga. Akhirnya enggak ramping juga ya. Oke. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana-sana. Oke. Ada yang mau quit smoking, oke bagus ya.
Ada yang mau enjoy life more ya, mau naik kapal, mau cruise ya. Ya boleh-boleh saja saudara. Sorry. Kemudian ada get out of debt ya, mau bebas hutang, ya bagus ya. Kemudian ada yang learn something new ya, pengen belajar yang baru yang tadinya waktu kecil belum pernah main piano, mau tua-tua main piano, ada ya yang seperti itu. Kemudian ada yang get organized ya, lebih organized lagi. Ya benar ya, get organized. Kemudian help others. Tapi saya mau minta kepada saudara dan kepada saya sendiri bahwa jangan hanya resolusi yang duniawi saja ya. Ini bagus, ini bukan jelek ya, dan kita harus lakukan. Saudara bisa tambahkan beberapa lagi resolusi yang saudara ingin lakukan ya, walaupun menurut majalah Forbes ya, majalah Forbes saya nggak pernah baca. Majalah apa itu Forbes? Nggak ada yang pernah baca ya? Majalah wanita. Majalah Forbes katanya resolusi itu yang bisa sampai ke tahun akhir hanya 20%. Jadi 80% itu hanya mungkin 1 bulan. Ya udah lemes lagi, udah hilang lah resolusinya. Mungkin ada yang bertahan sampai 3 bulan ya. Mau exercise, tahu-tahu 3 bulan sudah hilang. Tapi oke, nggak apa-apa daripada kita tidak tidak membuat resolusi ya. Nah, resolusi yang baik ini saya rindu ya untuk saya juga sendiri, tambahkan di bawah lagi yaitu transformasi rohani ya. Saya tidak tahu mengapa Tuhan selalu bicara tentang transformasi kepada diri saya sendiri ya, dan yang tentu ya kepada Yogi juga, dan saya ingin berbagi tentang transformasi rohani ya. Kita tahu transformasi seperti gambar ini ya, perubahan yang nyata pada bentuk, sifat atau penampilan ya. Jadi transformasi adalah satu mekanisme berubahnya seperti hal ini yang tadinya ulat ya, kemudian menjadi kepompong. Ini kepompong kali. Ini masih kepompong, ini mulai menjadi kupu-kupu dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Kira-kira transformasi samalah dengan yang kita pelajari di waktu SD, ya SD kali ya, metamorfose ya, perubahan ini. Saya yakin kerinduan Tuhan juga ya, bahwa kita bertransformasi. Saya rindu juga bahwa di tahun 2025 kita serius saudara ya, serius untuk sungguh-sungguh kita bertransformasi, berubah dari yang tahun 2024 menjadi lebih baik lagi ya. Saya rindu, jangan melewati 2025 hanya sekedar lewat ya, atau mungkin saudara bisa mencapai resolusi yang tadi, yang sebanyak itu, tapi yang transformasi rohani tidak diupayakan saudara. Ya. Kita akan membaca satu ayat saja di 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Ayat yang sangat terkenal dan mudah dihafal, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membahas satu persatu tentang ayat ini saudara ya. Yang pertama adalah dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya. Hari-hari ini saya sedang melayani saudara melalui WhatsApp kepada teman di Jakarta ya. Istilahnya pelayanan jari-jari, itu saya suka itu. Jadi kalau saudara melayani kan tidak harus dengan ketemu dengan langsung ya, tapi bisa melayani dengan jari saudara ya. Baik orang tua yang di Indonesia ya,
saudara yang di Indonesia, saya kebetulan Tuhan gerakan saya melayani satu teman yang dia seorang yang mau bilang apa ya, dia beragama dia Katolik, tapi kan Katolik ada yang serius, ada yang kurang serius ya. Yang ini tergolong kurang serius lah ya, enggak serius sama sekali. Nah, waktu saya tanya, kamu percaya Yesus enggak? Percaya. Jadi dia mengaku dirinya Katolik ya. Tapi dia tidak memenuhi apa yang menjadi kriteria seorang yang percaya kepada Yesus ya. Saya hanya ingin mengulang saja bahwa di Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sangat gampang sekali sebetulnya. Dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan mulut kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Sepertinya gampang saudara ya. Tapi kalau saudara melihat sejarah dari Kekaisaran Roma ya, ayat ini diungkapkan oleh Rasul Paulus ya di Roma, itu bukan yang gampang saudara. Karena saat itu orang Kristen itu dibunuh, orang Kristen diburu, dicari. Sehingga ketika orang berani menyebut bahwa aku percaya Yesus, itu bisa mati ya. Jadi sebenarnya ayat ini nggak gampang loh saudara. Ya kayaknya sih gampang, ya percaya ngaku aja deh. Kemudian Kristen, nggak seperti itu. Tetapi ada sesuatu arti yang lebih dalam lagi bahwa percayanya itu dengan ya. Jadi sebenarnya sih nggak mudah-mudah, nggak seperti yang kita baca saudara. Ya kayaknya gampang amat sih. Ya. Tapi untuk membuktikan bahwa seseorang itu sungguh-sungguh bukan asal ngomong percaya aja, adalah hal ini saudara. Bukti bahwa siapa yang ada di dalam Kristus yaitu mengalami metanoia. Ya. Metanoia adalah perubahan pikiran atau pertobatan. Yesus pernah mengatakan di Matius 7 ayat 20 dan 21, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi seseorang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya, juru selamatnya, tentu ada yang dikatakan buah-buah pertobatan. Ya, Yesus bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, orang boleh saja mengaku percaya Yesus, orang boleh saja mengaku Kristen, ya, tapi adakah buahnya yang kelihatan? Ya, ini saya sengaja tampilkan gambar ini. Kalau saudara melihat pohon jeruk gampang ya, oh ini pasti pohon jeruk nih ya. Jadi Yoki ini kalau ada tanaman di rumah saya itu udah kayak hutan ya. Kalau ada tanaman, saya tuh kepengennya babat gitu ya, karena udah terlalu banyak. Terus saya sering pakai weed killer. Yoki sering bilang, ini jangan. Lu ini apa? Nggak tahu. Tanamannya apa nggak tahu. Tunggu, nanti buahnya kayak apa. Soalnya dia suka sebar biji saudara. Biji apa disebar. Jadi dia nggak tahu. Tunggu. Sampai nanti berbuah, baru ketahuan nih pohon apa ya. Ini kira-kira pohon apa saudara? Kalau saudara kayak pohon mangga gampang ya dilihat ya. Baru saya mau ngetes nih. Ini ahli kopi langsung tahu ya. Tapi kita nggak tahu loh ya. Satu kali saya pernah inspection rumah saudara ya. Sebenarnya nggak pengen pindah, nggak pengen di rumah, tapi kadang-kadang iseng ya, mungkin saudara juga sama, pengen lihat itu loh, rumah yang rapi, ditata gitu, kayaknya membuat semangat, akhirnya sampai rumah jadi pengen beres-beres gitu loh. Nah,
Satu kali saya masuk ke satu rumah, ada tanaman merambat gitu loh, bagus banget, orangnya tuh asri banget gitu. Dan kebenaran saya suka lihat rumah-rumah yang asri ya, merambat itu ya. Dan terus kami bingung ini tanaman apa ya gitu loh. Ternyata tanaman kopi, saudara. Jadi si orang ini menanam tanaman hias kopi. Saya nggak tahu Pak Uat, apakah tanaman kopi bisa di dalam rumah. Ternyata bisa loh. Dan itu berbuah kopinya ya. Jadi dikatakan sama Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya. Ya, apakah orang itu bertobat atau tidak dari buahnya. Tunggu buah-buah pertobatan ya. Tentu kita sudah tahu apa kira-kira buah-buah pertobatan. Dari yang tadinya suka apa ya enaknya ya. Apa? Sorry. Latah. Oh, iya, dulu latahnya minta ampun. Disenggol dikit udah latahnya kotor bukan main. Sangat kotor itu. Memang betul kan? Ya. Iya, orang yang dengar sih ketawa gitu ya. Lucu ya. Kenapa? Malu ya. Oke. Ya itu contohnya. Ini ada contoh hidup. Ada saksi hidup, ada contoh hidup. Yaitu Rahma sendiri. Ya udah dia aja cukup. Cukup lah. Oke. Kemudian yang 21 lebih seram lagi saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi Tuhan pertama membicarakan buah ya. Ada nggak buah pertobatan? Adakah perubahan metanoia antara perjalanan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dan setelah bertemu, ada nggak perubahan? Itu adalah satu bukti yang dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ya. Jadi sekali lagi bukan hanya teman saya ini yang sedang saya layani, dia hebat sih ngomongnya, Tuhan-Tuhannya hebat saudara. Tapi saya tidak tahu, kelihatannya kehidupannya bukan kehidupan yang berbuah ya. Kelihatannya karena dia suka menceritakan hal-hal yang sangat duniawi sekali saudara. Sampai saya bilang, kamu jangan kirim-kirim kayak gini deh. Kamu jangan kirim gambar kayak gini deh. Sangat duniawi sehingga saya bisa menebak dari jauh bahwa dia belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi ya. Hati-hati karena bukan sekedar berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan ya. Bukan, tapi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Baru itu yang dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ya. Kelompok itulah. Nah, yang kedua ya, yang dikatakan iya ya, kelompok itu tadi yang mengalami pertobatan yang dikatakan di dalam Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Ya. Ia adalah ciptaan baru. Jadi setelah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia dikatakan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Sesuatu yang baru, benar-benar baru ya. Itulah orang yang dikatakan menerima Yesus sebagai juru selamat, yang kelompok di dalam Kristus tadi. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus adalah orang-orang yang ciptaan baru, saudara. Ya, ciptaan baru. Ciptaan baru, kata ciptaan itu sama dengan bahasa aslinya, saudara ya. Ciptaan ini sama dengan menjadikan, waktu Allah menjadikan bumi dan segala isinya. Ya, jadi kita bukan di renewal, diperbaharui. Kemarin saya renewal STNK ya. STNK apa di sini sih namanya? Ya Rejo. Itu renewal ya, dari yang sudah lama diperbaharui sehingga tanggalnya berlaku lagi. Kita enggak seperti itu. Kita benar-benar diciptakan baru oleh Tuhan pada saat kita
menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya. Nanti kita lihat apa sih yang baru? Kayaknya yang kurus ya kurus aja gitu loh. Ya. Yang besar ya besar aja. Kayaknya gak baru amat. Apanya dong yang baru? Ya kan? Tapi Tuhan bilang, ia adalah ciptaan baru. Ya. Kita mau lihat bahwa ternyata roh yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru kepada saudara dan saya. Kita lebih jelasnya ini, saudara. Ya, Yehezkiel, Tuhan pernah ngomong, ya, kira-kira lebih dari 600-700 tahun yang lalu. Tuhan pernah ngomong kepada bangsa Israel, rohku, rohnya Tuhan, ya, besar, huruf besar, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, Tuhan ngomong nih, rohku akan, ya, one day akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi Tuhan sendiri pernah berinisiatif akan menaruh rohnya sendiri ke dalam bangsa Israel, ya. Ya, kita juga termasuk karena kita Israel rohani, saudara, ya. Jadi jelas yang dikatakan ciptaan baru adalah Tuhan menaruh roh yang baru, rohnya Tuhan sendiri ke dalam diri orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi di dalam saudara, rohnya itu rohnya Tuhan, ya. Kadang kita berpikir, oh roh kita, terus ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang saya sering kali bilang membungkus roh kita. Tetapi kenyataannya adalah rohnya Tuhan ada di dalam kita. Saya sangat merenung ketika menulis ini, saudara. Waduh, di dalam saya ternyata rohnya Tuhan sendiri loh. Bukan roh Rusdi, bukan roh Fajar, bukan roh Jeffrey, bukan. Tapi roh Tuhan. Tuhan bilang, rohku akan kuberikan diam. Ini bukan perkara Roh Kudus akan menempel atau diam di dalam kita. Tidak, saudara. Tapi rohnya Tuhan yang dikatakan ciptaan baru, dia menaruh rohnya Tuhan. Nah, Yesaya waktu Tuhan menubuatkan tentang Yesus, kelahiran Yesus, dia mengatakan roh Tuhan akan ada padanya. Ya. Jadi manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah rohnya itu rohnya Tuhan, ya, rohnya Allah. Ya. Nah, roh yang di sini dengan roh yang di sini, ya, dan roh yang mesti ada satu lagi sih di Markus, itu sama, yaitu roh yang artinya bahasa aslinya bahasa Yunaninya pneuma, bahasa Ibraninya ruah atau roh, itu adalah spirit, adalah breath yang dihembuskan Tuhan sewaktu menciptakan Adam. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan roh yang sama dengan rohnya Adam dan rohnya Yesus. Ini kayaknya sudah pernah dibahas oleh pendeta Bernard Larso, ya. Sampai Pak Bernard mengekstrimkan, oh jadi nama kita bisa farmnya Yesus, ya, ada Fredro Yesus, siapa Yesus, ya. Ingat gak, saudara, pernah Pak Bernard ngomong begitu. Jadi memang benar, ya, kita harus tahu persis bahwa roh yang di dalam kita itu roh Allah loh. Bukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi ada dua roh, satu memang roh yang Allah taruh sendiri, ya, kemudian ada Roh Kudus yang menjaga kita. Lalu pertanyaannya, lalu rohnya kita mana? Bukankah manusia itu kelebihannya ada roh? Kalau binatang kan hanya
tubuh dan jiwa. Ya, binatang hanya tubuh dan jiwa, sedangkan kita lahir ada roh. Lalu kemana dong roh kita? Kok rohnya Tuhan yang di dalam kita, roh kita kemana gitu ya? Oke, jadi jelas ya bahwa roh yang Tuhan bilang ciptaan baru itu adalah rohnya Tuhan Yesus, rohnya Allah, roh yang di kita ini, saudara. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak dulu saya pikir ginjal, cangkok ginjal. Ya. Orang yang ginjalnya sudah nggak berfungsi, kemudian ditaruh ginjal baru. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, saudara. Ya. Jadi ginjal lama kita, mengapa roh kita tidak di-renewal, tidak dipoles-poles saja supaya bagus gitu ya? Enggak, Tuhan enggak akan begitu. Kenapa? Jawabannya di sini, saudara. Mengapa diberi roh yang baru? Yaitu Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, kenyataannya Adam dan Hawa tidak mati loh. Waktu makan itu kan nggak kayak, oh ini nanti mati begitu makan buah itu terus kelepok-kelepok mati. Enggak, saudara. Dia masih hidup, dia masih berketurunan, ya, punya keturunan. Lalu apa dong yang mati gitu loh? Kok Tuhan, dulu saya pikir Tuhan ini, Alkitab ini agak sembarangan, saudara. Agak ngancam-ngancam gitu ya. Awas lu, kayak orang tua kan suka gitu. Awas lu nanti kamu kenapa gitu, nakut-nakutin. Saya pikir Tuhan dulu nakut-nakutin Adam dan Hawa supaya jangan makan buah itu. Tapi kok Tuhannya nggak mati? Adam dan Hawa kok nggak mati? Saya pikir wah ini Tuhan kayak papa mama kita nih suka nakut-nakutin. Lalu apanya dong yang mati? Ternyata adalah rohnya Adam dan Hawa dinyatakan mati. Ya, roh Adam dan Hawa yang tadinya hidup karena dihembuskan roh Allah yang hidup itu menjadi mati. Dan karena rohnya mati maka dia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Ya, rohnya mati. Efesus 2 ayat 1 juga mengatakan kamu dahulu sudah mati. Ya, tapi kita kan hidup. Orang itu kan hidup. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Selain dosa daripada Adam dan Hawa yang diturun-turunkan sebagai natur dosa kita, juga ada dosa-dosa kita yang membuat roh kita mati. Ya. Jadi sebelum saudara dan saya mengenal Tuhan, kita rohnya mati. Ya. Contohnya saudara, kalau agama lain, dia tidak bisa berhubungan dengan Bapa kita. Dia tidak bisa memanggil ya Aba ya Bapa, gak bisa. Ada satu hal yang penghalang atau terputus ya. Hanya saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, baru kita bisa berhubungan dengan roh Allah yang hidup. Dengan cara yaitu memberikan roh itu kembali ke dalam kita, saudara. Ya, jadi kita sekarang bisa connect, bisa berdoa, bisa ngobrol dengan Tuhan. Makanya sayang, kalau kita bisa ngobrol artinya kita diberikan sebuah fasilitas yang luar biasa, di mana kita bisa bercengkrama, bisa ngobrol dengan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nggak ngobrol, kita rugi, saudara. Rugi, saudara. Saudara dikasih kesempatan ngobrol sama, katakan Prime Minister kita nih. Oh, kamu boleh ngobrol nih, boleh tanya dinernya apa gitu ya. Saudara nggak pakai, sayang kan? Padahal kan, kita bisa masuk Facebook, masuk TikTok, masuk apa lagi tuh. Wah, gua habis kongko sama Prime Minister Australia. Jadi sangat sayang kalau kita tidak pakai ya. Soalnya kita sudah bisa ada connection, saudara. Ya alasannya jelas ya, bahwa karena roh kita mati, roh kita rusak, damage. Jadi Tuhan gak pakai roh kita.
Jadi setiap orang yang percaya Yesus diberikan rohnya Tuhan sendiri. Waduh, kalau saya lihat begitu ya, dulu saya bangga hanya menjadi anak Tuhan. Oh, status anak Tuhan. Oh, The Son of God tuh lagunya kan ada kan. Ya, bangga oh status. Tapi ternyata bukan soal status, saudara. Ternyata masalah roh yang di dalam kita adalah rohnya Allah sendiri. Luar biasa. Saya ngobrol sama Yoki, kalau orang sudah menyadari bahwa di dalam kita ada roh yang sangat maha besar, apalagi yang kita butuhkan, saudara. Ya, ini bicara soal branded ya. Banyak orang suka barang branded ya. Kebanyakan orang suka barang branded. Boleh-boleh saja saudara, karena barang branded style, gaya modelnya bagus, juga awet lah dan terjamin bahwa enggak ece-ece lah, ya boleh. Tapi ketika kita sudah menaruh harga diri kita di barang branded itu yang jadi masalah, saudara. Jadi masalah. Ya kan? Artinya kita menghargakan diri kita hanya seharga barang branded itu. Padahal di dalam kita ada roh yang menciptakan langit dan bumi. Betapa berharganya seorang yang sudah menerima Yesus. Harganya sangat tinggi, sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan barang apapun juga, saudara. Makanya saya percaya kalau seseorang yang sudah menyadari akan hal ini, orang itu tidak gila barang branded, saudara. Enggak gila. Beli boleh, ya, tapi tidak tergila-gila. Ya, orang ini kan orang Australia kebanyakan. Kalau dibilang apa sih Yang pertama launching barang dengan harga murah, itu bisa nginep-nginep loh di pinggiran toko itu. Dari malam kan, Boxing Day juga. Khusus yang dikejar adalah barang branded. Benar nggak? Kalau barang murah ya nggak dikejar lah, saudara. Mau Boxing Day, mau tiap hari juga gua nggak peduli barang murah. Tapi barang branded pasti orang kejar. Boleh-boleh saja asal jangan menaruh harga diri di situ. Karena harga diri anak Tuhan terlalu mahal, saudara. Ada roh Allah di dalam kita. Ini jangan terus suami-suami happy ya. Waduh, untung deh khotbah itu bini gua nggak nyari barang branded lagi. Suaminya udah senggol-senggol isinya tuh, nggak usah loh. Tapi saya percaya, kalau saudara dengan hati yang sungguh menyadari bahwa di dalam kita ada Allah, roh Allah yang begitu besar, yang gak ada lagi yang lebih besar. Hanya Dia. Saudara itu sudah sangat berharga tanpa dilabelin lagi ini dan itu. Roh kita sudah yang dulu tuh yang butuh label harga diri melalui barang branded itu bukan kita. Orang yang belum punya roh. Maksud saya agama lain yang belum mengenal ini, ya silakanlah tempelin sini branded. Kalau ini nggak branded, saudara. Ini saya cuma senang color aja ya. Karena pakainya hitam abu-abu, pikir-pikir udahlah biar kelihatan. Iya, tapi murmer. Enggak, ini murmer, murah, meriah. Ya, orang Jakarta, kalau saya dipakai di Jakarta saya malu, saudara. Tapi saya nggak malu lah, punya Tuhan ya. Ini mereknya Swiss Army, saudara bisa lihat. Saudara bisa Google, jangan W dulu, bisa Google itu. Ternyata sama Seiko bisa lebih mahal Seiko, saudara. Ya, jadi saya sudah bangga dengan roh Allah. Oke.
untuk penampilan ya. Jadi tolong direnungkan ya, karena saya tadi sempat seperti tertembelak saudara. Wih, di dalamku itu ada roh Allah loh yang luar biasa gitu loh. Kenapa aku harus ini dan itu ya? Kenapa aku harus kadang malu ketemu orang, kadang minder, kadang rasa kayak aduh gak ada harga saya. Atau kadang saya harus mengangkat harga diri saya setinggi-tingginya supaya orang bisa melihat saya seolah saya orang yang berharga. Gak perlu saudara, gak perlu. Karena di dalam kita itu walaupun diam, dia sangat berharga. Sangat berharga saudara. Sangat berharga. Jadi gak usah taruh harga diri di situ saudara. Ya, harga Yesus ini sudah sangat luar biasa. Yang terakhir poin 3, yang terakhir. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan sudah pass away. The old man is pass away, udah mati ya, roh kita sudah mati. Tapi saudara, berbicara tentang ciptaan baru, tadi saya katakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Roh yang baru tadi hanya rohnya Tuhan yang ditaruh di dalam kita ya. Sedangkan tubuh dan jiwa kita masih sama, makanya yang perempuan tetap perempuan, gak berubah jadi laki. Yang kurus ya tetap kurus saudara, tidak berubah, tidak jadi nanti seperti Yesus semua gitu ya. Keren gitu, mungkin Yesus keren ya. Enggak, saya udah gak usah ngomong lah. Yang begitu ya tetap begitu gitu ya. Jadi hanya roh yang dikatakan baru. Tapi Tuhan mau semua baru. Ciptaan baru, keseluruhan kita baru saudara. Enggak mau Tuhan cuman rohnya saja yang baru ya. Dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bicara roh sudah oke, sudah selesai. Tuhan sendiri sudah doing itu. Tapi bagaimana dengan tubuh dan jiwa kita? Ya, tubuh dan jiwa. Kita melihat di Efesus 4 ayat 22 dan sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, harus menanggalkan manusia lama. Artinya saudara dan saya harus yang doing menanggalkan manusia lama kita. Ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Langsung ke 24, dan ya setelah menanggalkan dan mengenakan manusia baru. Setelah yang lama ditanggalkan, kita harus memakai manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi ada dua hal di sini tentang tubuh dan jiwa kita itu diibaratkan sebagai sesuatu yang dipakai, harus ditanggalkan. Ya, manusia di sini menggunakan kata antropos yang artinya bukan manusia rohani, tapi benar-benar manusia jasmani kita yang terdiri dari tubuh dan jiwa ini. Ya, roh sudah selesai. Nah, Efesus menasehatkan ya bahwa manusia lama kita, karakter lama kita yang tidak sama dengan karakter Kristus harus ditanggalkan. Harus, ada kata harus. Jadi harus ditanggalkan. Tidak bisa tidak ditanggalkan. Kalau saudara termasuk ciptaan baru ya, dan kemudian mengenakan manusia baru. Saya bongkar-bongkar lemari, mungkin saudara juga sama, mungkin orang lain juga sama, bahwa tahun baru adalah tahun di mana kita bisa mengalami sesuatu yang baru ya. Jadi waktu saya
bongkar-bongkar. Saya ini agak malas bongkar-bongkar. Karena setiap kali mau membuang baju lama, aduh kayaknya masih oke. Ya. Tapi baju saya nggak kayak baju ibu. Ibu kan koleksi nih, saya nggak koleksi, saya baju normal. Jadi kalau Ibu Flora bisa usia bajunya 20 tahun, 30 tahun karena dia koleksi. Supaya waktu dia pakai merah, selendangnya merah, ya, antingnya merah gitu loh. Ya kan? Dia kolektor nih, ibu ini kolektor busana ya. Saya kan enggak, saya enggak. Tapi saya rada malas. Jadi kemarin saya bongkar. Kira-kira seginilah. Kira-kira segunung. Ya. Terus untung masih bagus-bagus saudara, ya. Untung kita punya penyalur. Jadi sekalian saya mau kasih tahu kalau saudara punya baju yang bagus-bagus mau dibuang sayang, dilipat rapi, kalau bisa dibungkus rapi. Saya ada dulu mungkin Lani juga tahu, ada orang Filipina yang ekspor baju bekas untuk orang yang membutuhkan di Filipina ya. Namanya Cynthia namanya, bukan Cynthia ini. Ya. Jadi saya ya kadang-kadang sayang sih saudara. Aduh ini masih bagus ya. Tapi nggak kepake juga karena saya dapat karunia apa, pengasihan saudara. Ya. Tiap ulang tahun ada aja yang ngasih. Baju ini juga dipakai ada yang ngasih. Jadi aduh kebanyakan gitu loh. Jadi terpaksa ya dilepaskan ya. Ada waktu memeluk, ada waktu tidak memeluk. Nah, menanggalkan manusia lama, apa yang saya ambil di Efesus 4 ayat 25 sampai 32, ada daftar manusia lama saudara. Ya. Yaitu manusia yang ada dusta, bohong. Bohong itu gampang, meluncur begitu saja ya. Dulu kalau orang dagang gitu ya, gak untung, padahal untung saudara. Ya, padahal untung tapi ngomongnya, aduh udah gak untung ini. Bohong saudara ya. Dan banyak hal lagi. Bilang, kalau di Indonesia nih, ada tukang tagih datang, bilang, mama lagi gak ada. Ya, dusta. Pemarah, marah boleh saudara, marah boleh ya. Alkitab mengajarkan boleh marah asal jangan sampai fajar terbit. Salah, itu kelamaan fajar terbit berarti 24 jam. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah harus tunggu nih, kira-kira terbenam jam 6, marahnya setengah 6 aja saudara. Jadi cuma setengah jam. Ya. Pemarah, jadi dikit-dikit marah, bawahnya marah, kesenggol dikit marah. Ya, saya punya teman, dia ABRI saudara. Waduh, emosinya setengah mati saudara. Udah ABRI, emosinya setengah mati saudara. Masih muda. Kalau ada dipakai bus umum kan, kalau di bus ada yang lihat begitu, padahal lihat dia tuh ganteng, kan cuma mau lihat kan gantengnya kayak apa, bisa nonjok. Bisa didatangi, lu lihat-lihat ngapain? Pemarah. Ya, yang orang lain gak marah, dia marah. Ada orang yang seperti itu manusia lama kita. Perkataan kotor, yaitu tadi kesaksiannya Ibu Rahma, ya. Kotor banget lah, kotor banget. Waktu itu ya, sekarang sudah bersih ya. Terus mendukakan Roh Kudus, ya. Kita tahu Roh Kudus adalah roh yang suci, rohnya Tuhan. Ya, jangan didukakan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, Roh Kudus berduka saudara. Jangan dikira tidak. Dia roh yang lemah lembut, dia roh yang bergerak. Tadi ada pujian, dia ada dan bergerak di dalamku. Ya. Saya membayangkan, ini si Shannon lagi hamil kan, gerak-gerak tuh anaknya. Saya membayangkan itulah Roh Kudus bergerak, tapi bukan bergerak kayak bayi saudara, bergerak untuk menggerakkan kita. Dia sedih ketika kita sengaja berbuat dosa saudara.
sudah tahu salah kita lakukan. Roh Kudus berduka di dalamnya. Karena dia hidup. Karena dia punya perasaan. Dia punya pikiran, saudara. Jangan, ini mendukakan Roh Kudus. Ini manusia lama kita. Kemudian ada kepahitan. Ya, ada orang yang senang pahit, saudara. Dulu ada satu orang yang kalau ditawarin pare ya, bukan parai ya, pare. Enggak mau, hidup gue udah pahit katanya. Enggak mau makan pare lagi, tambah pahit katanya. Kenapa gitu loh, ya? Kenapa kita harus punya kepahitan? Ini manusia lama kita nih. Ada kepahitan. Orang yang bikin marah sudah enjoy, sudah hore-hore lupa, kita pikirin terus, kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Kenapa dia harus kayak gitu sama saya? Senang dipelihara, ini manusia lama kita. Geram, ya, samalah dengan marah. Kemarahan lagi sama, kemudian jahat, ya, ya. Jahat, ya, ada memang bawaannya orang itu jahat, saudara, mulutnya jahat, ada. Saya nggak tahu ada jenis seperti itu. Jadi bawaannya kalau ngomong tuh selalu jahat, walaupun saya juga sama jahat. Tapi ada yang memang selalu jahat, bukan di sini saudara ya. Jadi jangan nanti pulang tahu-tahu kamu nyindir saya ya, jangan. Nggak ada di sini. Ada yang begitu saudara. Dan ada yang senangnya bertikai, dikit-dikit maunya berantem. Maunya berantem dan tidak mau mengampuni. Ini manusia lama yang seharusnya sudah berlalu. Sudah berlalu. Kalau saudara dan saya sebagai ciptaan baru, hal-hal seperti ini dikatakan already pass away. Sudah berlalu, sudah tidak ada lagi di dalam kita. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saya sengaja bikin opositnya. Yang baru adalah orang-orang yang membuang dusta. Ya, dusta sudah jangan lagi, sudah jangan pemarah tapi peramah, saudara, ya. Kemudian jangan lagi mencuri, jangan ada perkataan kotor, jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, kejahatan, pertikaian, fitnah itu dibuang semua. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi manusia baru itu akan terlihat di sini, saudara. Ini terlihat. Walaupun ada memang dikatakan proses ya, proses. Jadi tidak bisa dihakimi orang misalnya masih dusta, bukan kadang berdusta, iya mungkin masih dalam proses ya. Kita juga tidak perlu menghakimi, masih dusta berarti belum manusia baru, berarti belum terima Yesus ya, jangan. Tapi inilah yang baru sudah datang ya. Saya percaya di tahun 2025 akhir ya, ketika saudara menjadikan ini sebuah resolusi rohani kita, yaitu transformasi rohani, maka daftar yang panjang tadi akan ya oke lah, walaupun enggak semua, tapi akan berkurang banyak. Ya. Dan orang pasti akan melihat perubahan itu. Pasangan kita akan melihat, kok pasangan gue berubah sekarang. Bos saudara juga akan melihat, kok berubah. Ya. Orang akan melihat. Memang saudara ya, ketika kita berubah, orang tidak langsung melihat. Tidak langsung menyimpulkan bahwa kita berubah. Tidak. Butuh waktu. Ya, jadi jangan saudara sudah berubah, gue masih dicap seperti itu. It's okay. Itu urusan orang lain. Urusannya adalah saya sudah berubah. Orang lain
masih butuh waktu untuk melihat. Tapi kalau saudara salah, ya, saudara salah, nggak usah butuh waktu. Saat itu juga label akan datang. Saat itu. Tapi kalau saudara berubah, sabar saudara, butuh waktu. Lalu kuncinya bagaimana supaya kita bisa mengalami transformasi, ya? Galatia mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, ya. Hiduplah oleh roh bukan komat kamit bahasa roh sepanjang hari, saudara, ya. Ini ada hari jadi keluar hari lagi. Ya, bukan itu hiduplah oleh roh, bukan. Bukan ya. Bukan ngeroh. Ya, bukan dikit-dikit ngeroh. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, tadi daftar yang jelek-jelek, yang harusnya sudah dibuang, adalah keinginan daging, saudara. Daging nagih. Karena daging itu senang yang nyaman, saudara. Ya, makan yang enak. Daging itu maunya makan enak. Terus mau dosa. Dosa itu enak. Itu daging, ya. Terus mau yang nyaman-nyaman. Tapi berlawanan dengan keinginan roh. Roh maunya yang kudus. Maunya yang baik. Ya, itu berlawanan. Itu sebabnya kuncinya adalah saudara dan saya harus hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan roh. Hidup oleh roh. Jadi Roh Kudus yang bergerak di dalam kita, bersama-sama roh kita. Nah ini, roh kita dan Roh Kudus menggerakkan jiwa. Hei, kamu kan sudah dengar firman, jangan mencuri. Itu suara roh. Dan si tubuh bicara, oh mencuri enak kok, gak ketahuan. Dan curian memang paling nyaman daripada harus beli. Berlawanan. Jiwa kasihan sebetulnya. Jiwa itu stres, saudara. Kepengen berbuat baik, karena roh berbicara yang baik, tapi tubuh nagih. Kepengen berbuat memuaskan tubuh. Jiwa stres, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Sehingga mana yang lebih menang. Tapi nasihat atau kunci untuk bisa kita bertransformasi, tadi dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Yang artinya kita berusaha jiwa untuk tunduk kepada roh. Memang sih kepingin, tapi roh bilang jangan. Saya paling suka makan mie goreng, saudara. Terus makan nasi goreng, saya suka. Dede juga suka nasi goreng. Tapi selalu roh itu berkata, kamu makan itu, gula kamu naik. Jadi saya berusaha tunduk. Contohnya kurang lebih seperti itulah, ya. Jadi saya mendengar suara roh. Roh kan baik, saudara. Nasihatnya baik. Tapi tubuh kepingin. Jiwa bingung. Tapi biarlah kita dipimpin oleh roh. Hidup di tahun 2025 ini. Dan saya percaya ketika kita menjadikan resolusi kita, yaitu transformasi rohani, di akhir tahun kita menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang yang orang bisa melihat, orang ini kok lain dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya berharap jangan sampai setiap tahun kita sama, saudara. Buat apa kalau setiap tahun kita sama, buat apa kita ke gereja? Buat apa kita baca firman Tuhan? Buat apa kita berdoa? Buat apa, saudara? Gak ada gunanya. Jadi biarlah, saudara, kita mau tunduk kepada roh yang baru.
yaitu Roh Allah di dalam kita. Kita akan akhiri dan masuk dalam perjamuan kudus.